Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi Toharoh yang berisi tata cara bersuci dalam Islam meliputi pengertian Toharoh, macam-macam air yang digunakan untuk bersuci, serta praktik wudhu dan tayamum. Semoga penjelasan dan praktik yang kami sajikan dapat menambah pemahaman kita sehingga kita mampu melaksanakan ibadah dengan benar sesuai tuntutan syariat. Toharoh secara bahasa berarti bersih dari segala kotoran, baik yang tampak seperti najis maupun yang tidak tampak seperti aib atau dosa. Adapun menurut istilah syariat, toharoh adalah bersuci dari hadas besar, hadas kecil, dan najis yang terdapat pada badan, pakaian, tempat, serta benda yang dibawa. Dalam Islam, sarana utama untuk bersuci adalah air. Namun apabila tidak tersedia atau tidak dapat digunakan, syariat memberikan keringanan berupa tayamum dengan debu yang suci. Para ulama menjelaskan bahwa ada 7 jenis air yang sah digunakan untuk bersuci. Yang pertama yaitu air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air mata air atau telaga, yang keenam air salju, dan yang terakhir adalah air embun. Ketujuh jenis air ini berasal dari langit dan bumi sehingga boleh digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. Air juga dibagi menurut hukumnya. Yang pertama adalah air mutlak, yaitu air yang suci dan menyucikan. Yang kedua air muyammas, yang artinya air yang dipanaskan matahari dalam wadah logam. Air ini suci tetapi makruh digunakan untuk badan. Yang ketiga adalah air mustakmal, artinya air bekas bersuci yang tetap suci namun tidak dapat digunakan lagi untuk bersuci. Yang keempat adalah air mutanajis, yang artinya air yang telah terkena najis sehingga tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dengan memahami pembagian air tersebut, kita dapat melaksanakan toharoh dengan benar sehingga ibadah yang kita lakukan menjadi sah dan sempurna. Wudhu adalah bersuci dari hadas kecil dengan menggunakan air pada anggota tubuh tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak di antara kita yang telah mengetahui urutan wudhu dari awal hingga akhir. Namun, dalam praktiknya, banyak orang yang melakukannya tidak sesuai dengan aturan kesempurnaan wudhu, dan di dalam aturan itu yang wajib kita ketahui agar menjadikan wudhu lebih sempurna dan ibadah yang dikerjakan menjadi sah, sehingga pentingnya memahami wudhu secara mendalam. Simak video selanjutnya untuk mengetahui praktek wudhu yang benar. Langkah-langkah wudhu adalah membaca niat. Setelah membaca niat, disunahkan membasuh kedua telapak tangan sambil membaca basmalah sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan berkumur sebanyak 3 kali. Setelah berkumur sebanyak 3 kali, disunahkan istinsyaq atau menghisap air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Setelah itu, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Setelah membasuh wajah sebanyak 3 kali, yaitu membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Setelah itu, mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali. Setelah itu, mengusap telinga sebanyak 3 kali. Setelah itu, membasuh kaki sampai mata kaki dan pastikan sela-sela jari terkena air. Dan yang terakhir yaitu tertib. Dan yang terakhir, membaca doa setelah wudhu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika shalihin. Tayamum secara bahasa berarti menyengaja. Adapun menurut istilah syariat,
Tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci, disertai niat tertentu sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib ketika tidak ada air atau tidak dapat menggunakan air. Tata cara tayamum yang pertama adalah niat dalam hati. Adapun niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua adalah tepukkan kedua telapak tangan ke debu yang suci, lalu tepiskan debu yang berlebihan, lalu usapkan kedua telapak tangan ke seluruh wajah. Kemudian tepukkan kembali kedua telapak tangan pada debu yang suci, lalu usapkan telapak tangan hingga pergelangan.